Rambut siapa yang rontok nih? Warnanya sih begini. Si Uti ini mah. Selamat pagi Mas Bruno. Pagi Uti. Enak banget habis senam. Jangan bicara enak-enak deh. Ini maksudnya kenapa sih rambut rontok pada ada di sini? Ini rambut Uti kan? Di? Enak ini tuh lihat. aja. Sama tuh. Bukan, Uti aja baru dateng. Rambut Uti Rambutnya, ini. bukan rambutnya dokter Lula kali ya? Dokter dulu pakai jilbab, udah sembarangan. Ih, tapi ini bukan rambut Uti mah halus, ini kasar. Warnanya sama. Ya tapi kan bukan rambut Uti juga itu. Ntar dulu. Ayo, ini kan ada yang mau ini nggak nasi uduk nih? Mau beli nasi uduk? Kayak Harry Potter dah. Harry Potter lagian harus sembarangan. Mohon maaf, ini kok lampu merah pindah kemari nih? Iya, Oh merah-merah. gitu, dengan Merah, model merah, baju. lampu merah. Bapak juga baju seperti itu, seperti apa namanya grup girl band Korea. Oh, Blackpink. Oh Blackpink, iya, ya. Blackpink. Jadi pengen joget nih rasanya nih. Ya udah joget lah. Bentar, K-pop bukan joget, itu dangdut sama India. Dance, K-pop dance, K-pop baru dance. masuk. Kenapa sih? Ini rambut pada rontok. Sama kan? Tuh ya. Ih, bukan. Oh, fix Iya nih, sama, pasti. Uti aja fix. baru dateng. Fix nih, barbuk nih, barbuk. Disangkanya itu rambut Uti yang rontok, Dok. Orang Uti aja baru dateng. Gimana sih? Bukan rambut. Lebih kayak jerami sih sebenarnya. Tapi kan sama dong warnanya. Kayaknya Iya, pernah lihat di mana ya? Pernah lihat di coba no. Coba sapunya mana sapunya? Ah, ini mah bukan rambut. Ya, Tuh. ini. Itu lebih pas tuh warnanya. Ih, dasar Gimana si Bruno sih? mah. Maafin Uti. Kalau di sini mah ya rambut ketemu gampang. Pirang dia, keriting nih. Nah, ya udah pasti. Kalau saya punya Oh. licin ada pometnya soalnya. Jelas. Iya, bener. Berarti nggak boleh rontok yang pakai jilbab ya? Nggak ketahuan aja. Oh, nggak ketahuan ya. Ngumpul di jilbab. Iya, itu Jadi dia. nggak jatuh. Nah, Ya udah makanya- kalau begitu tanya sama dia mau nggak sih diterapi supaya nggak rontok? Emang ada ya? Enggak, hari ini kan ngomongin itu. Ngomongin sapu ijuk? Bukan, Oh, bukan, tadi ngomongin sapu rontok. ijuk. Oh, rambut rontok. Oh, ya udah Iya. kita obrolin Tapi deh ini kalau sih gitu. mesti dirapihin ya. Tahu nih Mas Bruno Banyak nih. banget ya. ini. Rapin. Berantakan. Kan mau datang ntar lagi dokternya. iya. Masa berantakan amat. Ini sampai selesai dipungut ya satu. Enggak, Ya, 1 jam sendiri enggak. habis untuk kita nih durasinya. Ya. Makasih ya. Oke, yuk kita buka luka. Halo Indonesia, selamat pagi, apa kabar? Ketemu lagi di Halo Dokter. Dan seperti biasa, kita doain semuanya sehat walafiat karena sehat itu asik. Asik. Dan hari ini kita nggak mau ngomongin soal sapu ijuk ya, Enggak tapi mau dong. ngomongin soal tips dan trik menjaga kesehatan rambut agar tidak mudah rontok. Nah, panjang amat ya, tapi ujungnya rontok aja gitu ya. Iya. Banyak pertanyaan yang udah datang ke sini, terutama yang katanya pakai hijab. Nah, emang Nah. lebih gampang rontok gak sih? Sebetulnya belum tentu karena pakai hijabnya kali, kan banyak ceritaan. Diikat seharian, nah ceritanya kan. iya. Nah, Atau juga ada yang bilang kan pakai sampo khusus hijab. Nah, itu ngaruh apa enggak tuh? nanti kita bahas Oke. ya. Yang pasti ada 2 dokter yang akan datang. Segmen 3 udah bisa halo-halo dong langsung ke sini. Kalau hari Jumat tuh lebih nyantai, lebih tenang, betul nggak sih? Bener sih, auranya lebih relax gitu ya. lebih Udah kalem. menuju ke Mau weekend, soalnya udah mau weekend, mau healing. bau-baunya udah jelas Udah ya. healing, Oke, siapa aja? Yang pertama, ada Dokter Imelda Tresia Pardede. Nah, ini luar biasa ini. Karena ahli kulit, tapi juga ahli gizi istilahnya. Karena ada Kenapa kurang satu dia memang? Enggak, gizi karena juga. magister gizi sama SPKK. Karena ternyata katanya nih pemirsa ya, kalau mau ngomongin yang bagus-bagus, mau kulitnya bagus, mau nggak rontok, ujung-ujungnya gizinya mesti jelas. Nah, tapi ada lagi yang memang udah lebih gaspol lagi di gizinya. apa nih? Dokter Veronica Wijaya, gelarnya double tuh di gizi. Dia M gizi juga. Gizi juga, spesialis gizi klinik juga. Kenapa sih pada hobi-hobi banget ya sekolah? Iya tahu, mungkin gabut kali ya. Jadi akhirnya daripada nggak ngapa-ngapain sekolah Tapi aja. kalau misalkan Anda mau langsung telepon ya, nomor Iya. teleponnya diingetin dong. 5743476 untuk Yes. yang Jakarta. Luar untuk Jakarta. yang di luar planet, jauhan. Jangan. Di luar Jakarta 021 5743478. Boleh Instagram. juga. Ya Instagram tinggal diketik di DM ke @haldoktertvri. Tapi kita jeda dulu sebentar nih pemirsa ya. Kita akan kembali sesaat lagi. Jangan kemana-mana. Tetap di Halo Dokter karena sehat itu Asik. Oke pemirsa, kembali lagi di acara Halo Dokter karena sehat itu asik. Asik. Dan hari ini kita ngomongin soal gimana sih caranya kita menjaga supaya rambut nggak rontok. Yes, Gitu. gimana sih perawatannya gitu. Yes. Kalau udah rontok terus diapain gitu Nah, supaya itu rontoknya dia. berhenti, jangan sampai ketemu yang namanya kebotakan. Apa dikumpulin ditanam lagi apa gimana itu Oh, bisa nggak tidak sih? mungkin Nah, ya. kita bahas Dokternya deh. udah datang. Yuk. Yuk. Ada Dokter Imelda ya. Dokter boleh Imelda duduk di Tresia sebelah Pardede. Panggilannya dokter siapa, Dok? Email? Silakan, Dok. Selamat pagi. Pagi. Pagi Silakan, dokter. Email ya dok, panggil dok ya.
Kok maksa begitu sih? Iya, saya maunya email Iya gimana juga dong? boleh. Dokter Mel aja. Oh, dokter Mel. Ya, terima kasih. Aku mau nanya dong, Du. Boleh. Nih, kan katanya emang benar kalau misalnya keramas tiap hari itu bisa bikin rambut Basah? Oh, sangkanya bikin basah. numbuh jadi cepet panjang gitu. Benar apa nggak sih? Oke, sebenarnya ya. Nanti dulu, Jangan ini mau dijawab. dijawab di sini. Jangan dulu dijawab di sana aja. Terserah, baik. terserah. Nanti aja ya dijawab bareng-bareng jadi semua jadi sekalian. Oke, oke. Pokoknya semua segala macam yang hoax mengenai keramas. Ya. Oke. Siap. Makasih Dok ya. Ya, thank you, Ti. Pertama, apakah keramas bikin jadi cepat panjang? Mm-hmm. Yang kedua, apakah keramas keseringan bikin rontok? Yang ketiga, apakah nggak keramas sama sekali juga bikin rontok? Ada lagi. Gonta-ganti sampo bikin ketombean. Banyak banget sebenarnya sih. Oke. Menurut Nah. banget. Kita jawab satu-satu ya. Hmm. Yang pertama, fungsi utama dari keramas sebenarnya kan membersihkan kulit kepala. Ya. Karena kalau kulit kepala kita kotor, ingat bahwa rambut itu sebenarnya kan dia organel dari lapisan kulit. Ini organel tuh Organel. organ. Oh, iya, Ya, maksudnya. saya baru mau ngomong. Jadi bagian dari organ kulit. Jadi dia adalah komponen yang hidup. Dia hidup, dia punya pori, dia harus bermetabolisme, ada pertukaran zat ya sehingga kalau misalnya dia tertutup kotoran tentu akan mengaruhi Maksudnya gini loh metabolisme pemirsa, kulit, gitu. kalau muka kita dibersihin, dimacem-macemin, ini sama nih sama kulit kepala gitu maksudnya. Betul, Oke. seperti itu. Tapi yang hidup itu, Dok, yang tadi dokter bilang hidup itu sebenarnya rambutnya atau akarnya? Nah, jadi sebenarnya di akar rambut ya di selongsongnya itu kita bahasa kedokterannya sebutnya folikel. Jadi di folikel rambut itu kan memang banyak sel-sel itu yang nanti menambah panjangnya rambut. Nah, panjangnya rambut kan tentu pertambahan sel. Gitu ya. Jadi si sel rambut sendiri nanti ada bagian yang hidupnya ya. itu Jadi medula bukan dan ujungnya kutikel. yang nambah, tapi dari akarnya. bawah. Ya. Tapi kok dia bercabang dok? Nah, itu nanti ceritanya beda lagi. Lain lagi. Betul. Oke. Kita nanti itu ya Iya, barangkali ya. Kita oke. ngomongin keramas dulu aja deh dok ya. Baik. Iya, nah jadi tadi fungsinya keramas yang utama kan membersihkan rambut dan kulit kepala yang sudah kotor. Jadi kalau misalnya nih keramas tiap hari boleh nggak sih ya? Nah. Kalau memang kulit kepalanya kotor ya harus dibersihkan, kenapa tidak? Gitu ya, justru kalau kotor akan mengundang lebih banyak kegangguan nanti misalnya Penyakit lah ya. penyakit, Tapi ya. kalau dia sering keramas jadi lebih cepat panjang, bener nggak dok? No, Enggak. tidak. Oh, jadi nggak begitu ceritanya. seperti Ya, keramas itu, mah keramas buat gitu. ngebersihin aja, Iya. bukan bikin cepat panjang. Dok, tapi gini, tadi kan dokter bilang boleh tiap hari. Itu apakah tiap hari harus pakai sampo atau cukup pakai air aja? Masa pakai air doang Ya sih? kali aja kan kadang-kadang ada orang mikir Amat gini. sih dia. Bukan soal ekonomis bukan, tapi bukan, lebih bisa karena dong. artinya kalau sampoan tiap hari kan itu kimia tuh samponya. Gimana nih? Untuk gitu. menjawab itu kita mesti ingat bahwa lapisan kulit termasuk kulit kepala itu kan banyak lapisan lemaknya ya, minyak. Ya. Itu kalau nggak pakai hanya air doang nih, nggak pakai sampo, kebayang nggak habis makan padang nasi Waduh. padang Sedap. ya, Oh, saya tahu ini piringnya kemana Oke arahnya. deh. piringnya cuma dicuci pakai air aja. Iya, Nggak pemirsa, bersih kan? jangan cuma Iya. piring pemirsa ya. Makan padang pakai tangan gitu ya. Ah. Cuma dijilat aja gitu ya. betul. Bau Seperti rendangnya itu masih ada sampai sore itu. Nah, Ya. gitu. Iya, iya. Jadi iya. nggak bisa lah, tetap harus pakai sampo. Iya. Tapi misalnya sehari lebih daripada 1 kali, boleh nggak? Nah, itu dia. Keramas. Nah, soal frekuensi sebenarnya kan tidak ada patokan harus berapa sering sih kita keramas dalam sehari atau seminggu. Nah, tapi nanti terkait dengan sampo yang digunakan. Nah, jadi jangan menggunakan sampo-sampo yang deterjennya tinggi karena itu nanti akan Tahunya menguras. dari mana Iya, dok? Ini berbusa. samponya sampo Ya. rambut kok, bukan deterjen. Ya, jadi yang membuat sampo atau sabun itu berbusa kan adanya Deterjennya tadi. deterjen ya, Oke. kadar deterjen di dalam SLS ya, mereka. Dok, ya, Betul. biasanya ya. Nah, Nah, kalau kadar deterjennya tinggi ya itu nanti akan mengaruhi kutikul rambutnya lebih cepat rusak sehingga nanti dia jadi kering. Nah, kita bisa lihat di Nah. ingredients gitu dok, memang Bisa itunya. ya, nanti kadang kan suka dituliskan ya. Jadi dia memang tidak mencantumkan deterjen tapi ya dia Tapi kan menuliskan gini ya. dok, ciri-ciri yang ada deterjen itu kan berbusa. Kayaknya nggak ada sampo yang nggak berbusa deh. Kayaknya semuanya berbusa. Ciri-cirinya gimana gitu? Ada tutupnya, ada Iya, itu botolnya, sebenarnya nggak botol bisa emang. ya. Nah, jadi formula sampo zaman sekarang itu memang sudah sesuai dengan demand kita ya. Karena kalau misalnya seperti sabun, zaman dulu kan sabun itu hanya berbusa apa enggak? Sebenarnya sabun yang tidak berbusa kan sebenarnya pH-nya lebih rendah. Nah, tapi itu tidak waktu penggunaan tuh rasanya tidak enak karena rasanya seperti nggak Aneh, mandi. iya. Kalau keramas juga rasanya kayak nggak ngapa-ngapain gitu Iya. ya. Nah, jadi formula sekarang memang sudah menggunakan formula deterjen yang lebih mild sehingga dia tidak mengganggu kekeringan dari kulit Oh, kepala. jadi maksudnya gini, semua sampo yang dijual dengan izin yang khusus, dengan pakai izin lah pokoknya itu udah nggak apa-apa. Ya, jadi nanti tinggalnya kita bisa cari, biasanya mereka suka kasih kode ya untuk mempermudah mild shampoo seperti itu ya. Oh, mild shampoo. Mild shampoo. Jadi Samponya kalau lebih. misalnya, ya, jadi kalau misalnya nih pagi udah keramas ke kantor, sore kan nge-gym, masa nggak keramas sih? Abis Iya. kan abis itu mau nongkrong toh. Iya, betul. Ya.
ya tentu kita harus bersih-bersih dulu. Nah, carilah sampo yang mild. sehingga Waktu tidak nongkrong nih dok, kan ada orang yang ngerokok nih misalkan nih ya. Kita balik ke rumah, kita keramas lagi 3 kali nih, nggak apa-apa juga. sebenarnya nggak apa-apa kalau kita menggunakan sampo yang memang Mild tadi. Yang mild tadi. Oke deh. Kita materi yuk pemirsa Iya, yuk. makin- Ini baru makin sini aja kemana-mana nih ya. udah panjang kemana-mana dok. Ini belum ngomongin rontok loh dok. Belum ya. Lanjut Nah, ya ini dok. dia. Silakan dok, kita boleh Oke. mulai dok ya. Ya, nanti saya akan sedikit, ini saya sedikit aja sebenarnya hanya mengingatkan kita Dok ini bahwa- apa sih dok? Itu rambut dok, lucu Itu banget. bukan hutan pinus ya dok? Bukan ya? sebenarnya bukan ini. Tadinya saya mau cari gambar mikroskop elektron dari rambut, tapi kurang Ternyata- ada yang pas ya. Ah, Jadi kurang saya cakep, pakai- jadi akhirnya diambil lah yang Oke. ini ya. Iya. Nah, jadi seperti yang saya bilang tadi bahwa rambut sendiri bukan seperti ijuk atau benang yang benda mati, ya. Dia adalah komponen sel hidup ya dari tubuh kita yang dia bermetabolisme, dia bermula dari sini ya, dari lapisan kulit, sehingga dia disebut sebagai organel dari kulit, bagian dari kulit. Nah, jadi ini kan lapisan kulit. Nah, si selongsong atau akar rambut itu ada di lapisan tengah dermis ya, menuju ke bawah. Nah, dari sinilah mulai kepencet. Balikin dok. Ya. Nah ya, dari lapisan bawah inilah dia mulai tumbuh ya. Dan nanti di sini yang penting tuh yang di sini. Itulah kenapa nanti kita juga membahasnya bersama dengan dokter gizi ya. Kenapa asupan nutrisi itu faktor penting pada kesehatan rambut. Karena nanti di sini ya, si bulb atau akar rambut ini tuh butuh Ya, Asupan pokoknya nggak bisa nutrisi. dipisahin Betul, nih ceritanya nggak bisa nih. dipisahkan ya. Dok, ini sama nggak dengan pori-pori? Yang orang bilang pori-pori gitu. Nah, pori-pori itu kan sebenarnya yang ini, lubang tempat dia keluar. Oh. Maksudnya kan ada Gitu. bulu-bulunya juga nih di kulit. Ya. Persis sama nggak dok jadi bentuknya? Lubang yang sama apa lubang yang berbeda? Nah, nanti dia begini, rambut kita kan ada macam-macam ya, ada 3 macam secara garis besar. Ada rambut lanugo, itu yang biasanya pada bayi yang baru lahir. And then kemudian setelah dewasa, dia jadi 2, rambut daerah glabrosa atau vellus hair, itu yang di kulit kita, di wajah ya. Sama terminal hair, itu yang rambut kepala, armpit, kelamin, dan alis mata. Alis mata. Oh, beda tuh dia lebih beda, kasar. lebih besar ya, lebih- makanya dia oke, terminal oke. hair. Oke. Nah, pori memang dia keluar dari pori ya, dan biasanya berdekatan dengan kelenjar minyak barengan nih. Jadi biasanya satu keluarnya ending. Nah, terus nanti itu tadi bagian-bagian rambut ya, jadi bahwa yang hidup itu adalah dari medula sama korteksnya tuh ya. Tapi seiring dengan bertambahnya nanti usianya si rambut bertambah panjang, bagian yang ujung ini dia sudah tidak viabel, sehingga nanti tinggal luruh ya pada fase pertumbuhan rambut. Oke. Lanjut, Oke, Dok. ya. Nah, ini tadi fase pertumbuhan rambut ya. Jadi yang pertama tuh fase anagen. Nah, fase di sini tuh yang aktif tuh di sini tuh ya. Dia selnya bermitosis, membelah, tumbuh, bertambah banyak sehingga balik lagi. Dicubit dok, Cubit, cubit. Dok. Iya. Di pitch, ini juga. Iya, Ini ya, sensitif ini dok. persis Iya. kayak tablet dok ya. Betul ya. Nah, jadi dari sini dia tumbuh ya sehingga dia bertambah panjang. Nah, jadi fase inilah yang penting untuk menentukan panjangnya rambut sama tebelnya si rambut itu nanti. seperti Punten apa. dok, kan dokter punya beberapa fase nih. Ya. Semua rambut akan melewati fase ini. Iya. Oke, terus lamanya tiap fase itu beda-beda atau gimana? Nah, beda-beda. Yang paling panjang adalah fase Yang anagen. anagen. Nah, Anagen. jadi ini nanti yang bisa sampai 6 bulan, setahun, 5 tahun, 8 tahun ya. Tergantung nanti kondisi dari sininya. Nah, Gizinya dari betul. bawahnya Nah, nih. terus oke. kemudian nanti setelah itu dia masuk, balik lagi dia. Iya memang. Setelah fase ini selesai, dia akan masuk fase katagen. Nah, pada fase ini proses metabolisme yang aktif, pembentukan sel dan perbanyakan jumlah sel tuh berhenti. Udah tinggal Ya, sisa-sisa ya, nih ceritanya dia nih dari ya. berhenti dan kemudian di fase telogen itu folikelnya mulai kuncup ya, dia kuncup sehingga akhirnya nanti siap-siap untuk dilepaskan. Dilepaskan fase eksogen. Eksogen itu bagian dari telogen. Nah, setelah itu nanti dia akan kembali ke Anagen lagi ya. Anagen Maksudnya lagi. berarti tumbuh lagi di tempat yang sama. Iya. Dok, boleh duduk ya, Yo, Dok ya? duduk. Dok, jadi Ya. berarti kan gini, pada dasarnya si rambut ini memang cita-citanya dia akan rontok dong gitu. Betul. Cita-citanya maksudnya Oh, gini. udah Dok. takdirnya, Iya, takdirnya. takdirnya Betul, dia gitu takdirnya, ya. ya. Jadi Iya. harus diikhlaskan. Pada dasarnya dia akan Iya. tumbuh sampai certain waktu, sampai tertentu gitu dia akan rontok. Iya. Iya. Nah, tapi kan ada juga yang rontoknya rame-rame, Dok. Nah, ini gimana ceritanya? Bisa nggak kita tahanin supaya dia anagen terus lama? Nah. Nanti pemirsa ya, sekalian kalau yang udah rontok banget di rumah sambil dihitungin sambil nangis kan biasanya kalau ibu-ibu ya gitu ya. Boleh telepon. Sebentar lagi kita buka line telepon kita Iya, ya. dan hari ini kita ngomongin soal rambut rontok ya, bukan gigi yang rontok ya, itu beda Bukan. lagi ya. Nah, jadi kalau mau nanya soal kok rambutnya rontok banget, boleh telepon ya 5743476 untuk yang Jakarta. Untuk yang luar Jakarta pakai 021 5743478 dan masih boleh juga via Instagram tinggal DM aja ke @halutertvri. Tetap ya dokter karena sehat itu Asik. asik.
Pemirsa, di segmen 3 ini kita masih ngomongin mengenai rontok rambut, tapi udah bisa telepon-telepon dong, Iya. asik ya. Nanti disebutin nama Dika karena Dika demen banget ngomongin nomornya Iya, ya. saya suka ya. Di sini deh. Ada nggak? Ada nggak nih? Di Halo oke. Dokter karena sehat itu asik, Asik. ya. Oke, jadi harus sebutin yakin nih. Nggak deh. Oke, kita Napas ngomongin dulu ini. bentar, nah. Kita tadi ngomongin mengenai ada fase-fase rambut. Ternyata rambut itu memang ya sudah pada dasarnya dia memang takdirnya dia akan rontok, Rontok. gitu ya. Tapi bisa ada yang 8 tahun, tapi kan ada yang rame-rame rontok gitu loh, berjamaah gitu ya, Dok ya. Iya. Nah, ini kalau yang kayak gitu gimana? Kan sementara untuk ke anagen lagi kan lama. Berarti ada fase nanti botak dong atau gimana tuh, Dok? Nah, ya jadi kita bisa balik ke sini Boleh lagi. banget. Boleh dong, Boleh gambar itu yang tadi materinya cakep Dokter banget Mel dong, di materinya, Dok. Nandia. Nah, tadi. jadi tadi ini ya, setelah dia masuk fase telogen itu kan dia siap-siap untuk lepas. Kemudian dia masuk fase telogen yang berikutnya itu eksogen, lepas. Nah, setelah itu baru nanti fase anagen diserangsang kembali. Nah, tapi tadi kalau misalnya nih ya, Dokter Lula nanya, bisa nggak sih dia tiba-tiba rontok aja rame gitu. Nah, itu yang tadi sering nanti menimbulkan gangguan-gangguan, Rontokan. keluhan-keluhan rambut rontok Nah, ya. iya gini. Nah, jadi keluhan rambut rontok itu saya sebenarnya banyak ya, tapi saya ambil yang 2 yang paling banyak, yang paling sering dikeluhkan pasien. Yang pertama androgenetic alopecia atau kita sebutnya AGA. Buat Nah, laki-laki ya. Nggak mesti Dokter Lula. Oh, perempuan juga Meskipun terjadi namanya andro ya. Iya, Nah. walaupun dia Apa yang androgenetic terjadi? tapi dia tetap bisa pengaruh pada perempuan. AGA, androgenetic alopecia ini penyebab dan faktor risikonya multifaktorial. Jadi kita nggak bisa bilang langsung gini nih, oh kayaknya karena Oh, si itu tuh Usia. gara-gara Abis itu itu nggak Atau bisa gara-gara ya. umur dong, kan Iya. banyak orang gitu udah terima aja ya, umurnya jadi gitu dia kan. nggak bisa kita sebutkan satu aja, tapi dia multifaktorial. Tapi memang biasanya pada laki-laki sering sekali nih, kalau misalnya ortunya mengalami kebotakan seperti itu, dia khas ya, agak ini tuh khas, polanya itu kayak rambut profesor gitu ya. Jadi dimulai dari mundurnya ini, Ya, dahinya Jadi, lama belakang. makin ke Dahinya belakang, mundur, dahinya ya. mundur. Bukan Begini alisnya dong yang orang. turun ya, bukan, Oh, bukan. bukan. garis rambut mundur ke Garis, belakang. Oke. Terus kemudian di puncak kepala mulai tekrek 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 gitu ya. Nah, ya seperti rambut profesor. Dok, tapi gini, Kata itu kan orang. kalau udah Nah. terlambat nih, istilahnya ini udah terlanjur. Kita bisa mendeteksi di awal nggak, Dok? Kayak contoh, oh kok rontoknya, apakah lihat dari sisirnya, apakah di lantai banyak yang Gini, berserakan satu, gitu? apakah kita bisa ada sinyal-sinyal nih, Dok, sebelum parah gitu ya, Dok? Atau gini, udah kejadian sedikit nih, kita stop bisa nggak? Atau kita hambat gitu, bisa Nah, nggak? sebenarnya kalau untuk menghambat kadang-kadang kita lebih ke memperbaiki pola hidup sebenarnya nanti ya. Karena faktor-faktor yang terkait dengan kondisi ini kan Karena kan faktornya banyak nih. banyak sekali ya. Oke. Jadi nutrisi, terus apa physical Nah, fitness Dok, ya. tadi kan ada yang Obat dan genetik segala kan? macam. Ya. Kalau yang genetik nggak bisa diapa-apain dong, Dok? Kalau genetik itu kadang-kadang begini loh, punya sifatnya, tapi kalau misalnya dia biarin aja bleweh gitu ya, Bisa parah. eventually dia akan seperti udah lebih parah. Oke. Nah, jadi kalau misalnya, tapi yang spesifik nih untuk AGA ini kadang-kadang pasien tuh nggak ngeh gitu. Iya, Taunya itu tuh dia. udah, lah kok rambut gua ternyata dikit ya gitu. Taunya tuh udah gitu aja, karena dia pelan-pelan perlahan tapi pasti rambutnya menipis ya, Jadi, helai rambutnya yang kamu menipis. tanyain tadi gitu. tanda-tanda tuh bisa nggak Karena ketahuan gini, gitu. karena Betul. kita kadang-kadang nggak pernah Aha. nggak, Dok. Maksudnya kayak nyisir kan, Benar. apalagi kita laki jarang nyisir yang sampai Iya. dipeliatin gitu Tuh, satu-satu padahal kan. pakai pomade. Iya, pakai pomade juga gitu. Kalau jatuh pasti bunyi tuh kletak gitu. Iya, Karena keras, oh enggak. Maksudnya takutnya ntar telat gitu loh, tiba-tiba loh kok rambutnya udah mundur ke belakang Nah, gitu. jadi kalau misalnya ini ya untuk mencegah itu, jadi begitu kita Melihat agak memperhatikan ya, banyak. kok agak banyak dari biasa. FYI. Yoi. eh, ro- Dokter anak jaksel ya, Dok ya? Oh, kayaknya ya. Anak jaksel kayaknya, anak senopati kayaknya. Nah, jadi kalau kan normalnya itu rambut itu luruh dalam sehari itu sekitar 50 sampai 100 Nah itu, Mulai. pertanyaan Dok. saya, Dok. Nah, itu ya. Mohon maaf nih. Maaf banget. Siapa yang ngitungin, Dok? Itu, Ih, Dok. malah salah. Ini kalau dokter ngomong begitu, ntar ibu-ibu mulai ngitung. Oh, 49 Oh, ibu-ibu nggak emang udah apa-apa. menghitung Iya. kayaknya ya. Karena nanti gini loh, seringnya tuh ya kalau yang punya rambut panjang itu helainya itu kusut aja, dia pikir itu 10 helai gitu loh. Padahal cuma Padahal waktu cuma ditarik dikit bukan tapi cuma ngerimpel. satu gitu. Makanya saran saya kalau misalnya dia mulai ngerasa kok kayak tambah banyak ya, coba hitung deh. Gitu. Satu Kalau per masih- satu gitu. Iya, jadi kalau memang masih less than 100 Ini helai lagi ya ngapain? itu nggak masalah. Lagi Ngitungin ngitung rambut, Oh, iya, ya iya. ampun, ya udah biasa dia mau gimana lagi Seringnya ya. begitu. Jadi pasien datang ke saya, "Dok, kayaknya ini banyak." Waktu saya coba ya, kan ada tesnya ya. Itu kita lakukan namanya sabor tes, rambutnya diambil sekitar 50 helai, ditarik tapi Waduh, dijambak tidak dong. dengan kuat ya. Firm ya, jadi gitu. Nanti dilihat tuh yang Berapa lepas banyak? Bawah berapa? Nah, jadi kadang-kadang pas tuh banyak, Dok, tapi waktu saya hitung, loh, cuma 3 helai.
tapi dia gini, jadi kesannya jadi banyak. Oh, berarti Nah, kalau gitu yang rambutnya keriting nih kayak Bang Bruno ini lebih kelihatan kayak banyak yang... Bukan cuma Bisa. keriting sih, kalau panjang ya dok ya. Oh. Kan Iya, kalau kalau panjang karena kan dia Iya, waktu ngumpel-ngumpel apa sih namanya jadi itu? kalau misalnya pasien tuh ya, jadi kita di rumah nanti kalau ngerasa kok kayaknya agak banyak ya coba hitung deh. Tapi di sisi lain Gitu. berarti kalau yang cepak-cepak itu dok mau hati-hati ya dok ya. Kan Nggak nggak kelihatan. kelihatan, kayaknya Kelihatan, sedikit gitu. Jadi memang seringnya agak ini spesifik pasiennya tuh datang waktu udah kayaknya rambut saya nipis ya dok gitu. Jadi waktu awal-awal memang biasanya nggak Nah terus ketahuan. kalau datang ke dokter bisa diobati gitu dok maksudnya. Nah, karena tadi faktornya banyak ya, jadi biasanya kita akan bisa kasih ada obat ya yang bisa diberikan ya. Dia itu sifatnya lebih untuk merangsang si fase Pertumbuhan anagen tadi. tadi. Oke Jadi- dok, maaf. Yes. Kita kan ngomongin soal multifaktorial nih penyebabnya. Ya. Ada yang bilang katanya kalau kebanyakan mikir cepat botak. Itu bener apa enggak dok? Iya. Loh iya kan? Kan makanya profesor rambutnya pada tipis. Ya, sebenarnya kan saya berpikir maka saya ada. Cia. Oh, oke baiklah. Nah, jadi stres mungkin ya. Jadi banyak literatur menyatakan bahwa stres itu memicu sekresi interleukin 6. Jadi itu adalah suatu penanda Emang gak untuk asik ya stres itu ya. Pokoknya jangan dipelihara Iya. deh pokoknya. Jadi Ini darah penanda kucing. dia itu interleukin 6 adalah zat dalam darah yang bisa merangsang reaksi inflamasi, reaksi radang. Nah, reaksi radang inilah yang Nah, kayaknya sih kalau interleukin agak mengganggu lebih nanti. pinter anak karena udah kebanyakan COVID ya dok ya kan udah pada jam. Biasanya udah tahu oh iya nih peradangan. Oke. Dok kalau yang gambar dua ini yang telat Nah, dok. jadi nanti ini agak pada laki-laki seperti profesornya. Jadi dimulai dengan mundurnya hairline dan kemudian diikuti dengan rambut di atas puncak kepala yang mulai nipis dan akhirnya melebar. Tapi biasanya rambut sampingnya tetap loh. Kenapa ya dok? Nah, jadi Nggak bisa memang dicangkok begitu aja polanya. dok ke tengah gitu ya dok. Nggak bisa ya dok. Tapi itu hilang dong sebelahnya. Iya. Nah, jadi makanya karakteristik dari aga itu nanti gitu polanya, ya. Nah, sementara kalau pada perempuan biasanya nanti dimulai penipisan dari tempat belahnya rambut bisa di tengah atau kalau misalnya agak samping dia agak samping. Jadi mulai dari tengah tuh agak menipis dan kemudian meluas gitu. Nah makanya orang banyak bilang katanya kalau model rambut jangan satu garis doang, tapi bolak-balik gitu. Bolak-balik itu bisa ya, jadi sehingga dia tidak terlalu rambutnya itu Atau boleh nggak usah dilakukan dibelah seperti sekalian itu, dong. gitu, Oh, ya. Ke bisa belakang ya? aja. Oh iya. Ini kan iya. satu gitu. Atau di atasnya dibikin spike. Iya, nah terus kemudian kalau pada perempuan tuh hairline-nya nggak mundur ke belakang. Oh, oke. Nah, jadi Tetap arahnya di seperti situ, itu. cuman Cuma dia makin tiba-tiba tipis gitu. musuhan kiri kanan ya Iya, dok ya ada Nah, belahnya. protokol Gitu. kesehatan, jaga jarak. Jarak nggak lucu, nggak demen. Gitu. Gimana? Terus kemudian yang sering kedua penyebabnya adalah telogen effluvium ya. Apa nih, Dok? Nah, TE inilah yang sering tuh dia hair fall tapi biasanya ada pencetusnya. Ya, Seperti? jadi pencetusnya. Jadi dia ada 3 macam fase kliniknya ya. Jadi ada yang akut biasanya sekitar 2 sampai 3 bulan. Nah, ini paling sering misalnya sakit berat yang demam ya, misalnya tifoid. Kalau Habis sekarang dirawat COVID tifoid. dok, karena banyak yang COVID. Bisa juga ya? Ha-ha. COVID juga bisa bikin rontok? Banyak. Jadi yang akhirnya setelah dia sembuh gitu. Jadi biasanya kita bisa gali 3 bulan sampai 6 bulan sebelumnya ada sesuatu nggak gitu ya. Pembedahan ya, karena ini adalah hal-hal yang menyebabkan stres sebenarnya pada tubuh ya. Dicubit dok, Dicubit. dicubit. Oh, salah ya. Iya dok. Itu Ini gimana? emang PMS dok, sensitif lah ya. Nah, tuh jadi gitu. Nah sekarang diketik dok kalau kayak gitu, ketek aja dikit. Aku Cetuk. kayak di ini ya. Nggak mau. Lagi dok, saya lagi Sekali dok. lagi, sekali lagi dok. Perlu Maaf ya. bantuan? Tutup. Sekali lagi dok. Coba. Nggak mau dia. Nggak apa-apa deh kalau Coba, gitu coba. ya. Boleh dibantu nggak dari belakang ya? Oke, kita coba ya dok ya. Ternyata sekali-sekalinya tidak berhasil diketik-ketik. Iya. Nah, jadi tadi yang akut itu berarti biasanya ada pencetus ya, Oke, atau gangguan nutrisi, misalnya turun berat badan drastis. Ya dalam 3 bulan turun 10 kilo, kan banyak gitu ya. Banyak. Dok Aku sekarang 3 dalam bulan seminggu juga udah turun 5 kilo Dok. katanya. Wah, hati-hati itu sebenarnya. 3 bulan penasaran. itu kebanyakan sekarang penasaran. Penasaran. Nah, pengen. mungkin Kunciannya kurang. dok. Iya, langsung punya teleponnya. Sekalian duduk dok, sekalian duduk Oke. dok. Dok. Nah, ya. Tadi crash diet ngomongnya 3 bulan 10 kilo. Nanti kita terusin ya pemirsa ya. Halo. Oke, pagi. Halo dokter, dengan siapa di mana? Selamat pagi. Silakan Bu, kayaknya Ibu. Wih, Nah, kok bener. bisa nebak? Ya silakan Ibu passwordnya. Oh, nggak ada. Yuk Bu, Dengan siapa di mana, Bu? Vina dari Bogor. silakan. Iya, silakan Ibu. Dengan Vina dari Bogor. Silakan, Iya, silakan. Ibu Vina, Teteh Vina silakan Teh. Mangga. Halo dok, saya mau tanya. Mangga. Kakak saya kan lagi menyusui. Oke. Saya lagi nonton acara Halo Dokter juga. Mau tanya nih, kenapa kalau ibu lagi menyusui rambutnya tuh suka rontok? Nah, bagus pertanyaannya. Apa Mantap itu pisan. faktor dari hormon juga dok? Ya. Oke. Nah, kira-kira vitamin rambut apa yang aman untuk ibu menyusui? Baik, aduh nuhun pisan pertanyaannya. Iya, keren. Saya tunggu Iya, memang. betul. Katanya kalau udah mulai rontok, anaknya udah mulai pinter. Cie, tapi nggak gitu kan dok? Yang rontok ibunya kenapa yang pinter anaknya? Makanya Iya, aneh. gimana hubungannya ya ceritanya? gitu ya. Gimana dok? Nah, jadi memang ya pada proses
saya balik gini deh. Kehamilan dan melahirkan itu adalah suatu proses hormonal yang wow bagi tubuh perempuan. Iya, ya. betul. Nah, jadi adanya lonjakan hormon ini, turunnya hormon itu, akhirnya pada saat melahirkan terjadi perubahan hormonal lagi, gangguan keseimbangan tersebut memicu terjadinya si proses anagen terhenti, rambut langsung masuk ke fase telogen, sehingga lompat akhirnya dia. benar. Jadi akhirnya dia lepas aja, ya. Tapi biasanya itu nanti kondisinya tidak permanen, Permanen. dia akan irreversible ya. Jadi balik lagi ya, Bisa reversible. tumbuh lagi. betul. Terus Dok, kemudian perlu pakai vitamin nggak? Tadi kan nanyain ya, sama Iya. si Teteh nanyain pakai vitamin apa nggak gitu harus. Nah, sebenarnya tadi kan di depan saya udah bahas ya bahwa nutrisi adalah faktor sangat penting dalam kelangsungan hidup dari akar rambut. Iya. Apakah kita perlu suplementasi? Walaupun nanti ini akan lebih gamblang ya oleh Dokter Vero, dokter gizi Iya. kita. Tapi untuk sedikit ininya saya akan kasih tahu bahwa suplemen itu sampai sekarang untuk ke rambut kita belum menemukan hasil penelitian yang benar-benar signifikan Oke. mengubah kondisi tadi. Kalau Oke. gitu Dokter Veronya udah Panjang kelihatan. umur dong. Betul, ya. Happy birthday. Oh, enggak, bukan. Oh gitu silahkan. Silakan, Maaf, silakan, ya, silakan, Dokter Dokter Vero. Vero, selamat Dokter Vero pagi. kita todong langsung nggak apa-apa ya Dok? Biasanya rambut saya yang rontok, tapi kali ini hati saya. Iya, iya. Bagus, bagus. Catat. Nomor HP-nya ya, Dok. Mantap, pick up line Dokter keren. Vero, ini sekalian pertanyaannya kita langsung sambungin aja ya. Karena pertanyaan yang kedua nanyain mengenai vitamin. Vitamin. Pakai apa sih supaya dalam keadaan menyusui, kan rontok nih. Kan udah tahu pasti iya dengan sendirinya rontok karena kan hormon lagi imbalance nih ya, lagi Iya. naik turun. Kasih vitamin apa? Atau kalau nggak vitamin, makanan apa deh? Ya, Sebenarnya seperti yang tadi Dokter Imel udah bilang ya, jadi kalau suplemen itu sampai sekarang belum ada yang terbukti 100% ya. Lah, gimana caranya kita menjaga ya tetap ke balance diet. Meskipun sering Diet digadang-gadang seimbang. Selalu balik betul. sana ya. Nah, kadang kita itu kan pengen sesuatunya instan, maunya Iya. yang Jadi keren cepet, gitu. Padahal yang terbukti dan teruji ya tetap diet seimbang gitu. oke. Oke, pemirsa, jadi jawabannya walaupun tidak enaknya diterima tadi mau ngomong gitu ya. Jadi nggak ada nih satu, misalkan vitamin selesai sudah semuanya. Iya. Karena kan kita kebanyakan lihat ya di media sosial tuh iklannya wah seliweran kemana-mana. Betul. Jadi Bu, nanti kita omongin ya, Teteh ya kita omongin nanti Teteh. makannya seperti apa sih yang benar supaya kemudian tadi anagennya lagi nggak lompat langsung ke telogen kemudian pada rontok semua. Iya, betul ya. banget. Apakah misalnya dengan makan buah rambutan juga jadi berambut? Gitu, kita nggak tahu ya. Nggak. Kulitnya dimakan. Gimana Ya. rasanya? Pemirsa nanti ya, telepon masih kita buka ya pemirsa ya. Yes, 5743476 untuk yang Jakarta, untuk yang luar Jakarta pakai 021 5743478 dan juga boleh via Instagram di @halodoktertvri, DM aja. Nah, tetap di Halo Dokter karena sehat itu Asik. Oke pemirsa, kembali lagi di acara Halo Dokter karena sehat itu asik. Masih ngomongin soal rambut rontok. Nah sekarang kita ada dokter gizi nih. Betul, Dokter Vero ya. Dokter Vero. Nah, pada dasarnya tadi kan berhubungan semua sama apa yang kita makan, diet seimbang, diet seimbang. Kita materinya dulu deh ya, gitu supaya kita agak-agak seimbang kayaknya ya. Lanjut dong kita. Nah, ini dia. silakan dokter. Waduh langsung telepon. Iya, dokter duduk Dok, lagi. duduk ya. Oke. Halo, selamat Pagi, halo dokter dengan siapa di mana? Halo. Halo, Yes, Silakan, Bapak. Pak. Silakan Pak, dengan siapa di mana, Pak? saya dengan Denis di Bandung. Silakan Waduh, Pak silakan Pak Dini di Bandung. Mangga. Ah, Mangga, Pak, pertanyaannya, Pak. ini apa? Rambut saya ini sering banget kayak ketika saya garuk itu kayak ada Ketombe apa gitu. ya kayak Oh, kayak Ketika telepon saya putus ya, garuk, Pak. ada apa tuh Ada kira-kira? telepon putus berarti pas lagi Gimana ya? Apa mungkin ketombe ya? Biasanya apa sih Dok Mungkin. kalau digaruk Nah. ada apanya Dok? Sering ya. Nggak mau sering. kecoa ya Dok, jangan nggak Waduh, mungkin. tikus keluar. Kutu gitu. jangan-jangan tuh. Nah jadi sering ya salah satu faktor yang juga bikin rambut tadi mengalami gangguan fase pertumbuhannya tadi adalah kelainan yang disebut sebagai dermatitis seboroid. Oh, Nah, iya. Dermatitis Itu. seboroid. Nah, Betul. bentuknya kayak gimana Dok? Jadi nanti sering tuh ya kepala itu rasanya tuh gatel pas dilihat mungkin kalau diperiksa sama dokter nanti kulitnya agak-agak kemerahan dan kemudian sering sekali waktu digaruk ya ketombe. Kayak Gitu. sisik gitu banyak gitu ya. Jadi sebenarnya Dok, ketombe itu kulit yang rontok apa gimana sih? Yes. Oh, itu Nah, jadi pada rontokan saat kulit. jadi pada saat dermatitis seboroid kan dia merangi radang. Proses radang itu merangsang proses desquamasi dari kulit. Sehingga waktu dia digaruk, squama atau sisiknya lepas-lepas. Nah, itu yang disebut sebagai ketombe.
Oh, jadi tuh kulit yang Jadi berarti Oke, oke. harus diobati dermatitis seborrhoidnya. Betul. Jadi Mas Denny, Kang Denny ya, Kang Kang Denny. Denny. Boleh periksa lebih jauh, ada obatnya ya dok ya? Ada. Nggak usah takut. Betul. Bukan dibotakin kan dok? Nggak usah. Enggak. Tapi kalau pakai sampo anti ketombe kan banyak, bisa nggak? Nah, tergantung nih, karena kalau sampo anti ketombe yang biasa, ya itu kan seringnya mengandung zinc PTO gitu-gitu ya. Iya. Iya, Itu zinc. sebenarnya sih nggak terlalu berpengaruh ke kasus dermatitis seborrhoid. Jadi dia memang harus sampo anti jamur yang lain. Emang khusus ya berarti ya? Jadi ya. maksudnya kalau yang dermatitis seborrhoid itu kelasnya udah lebih tinggi nih permasalahannya. Kastanya lebih tinggi, gitu. kastanya. Kalau yang biasa-biasa aja ya, sedikit-sedikit aja lah, itu masih Ya, barangkali masih bisa. menolong. Oke. Dok, nutrisi dok. Ya, dok. Nutrisi, Oke. Sebelum ada telepon lagi ya dok. Oke. Nah, kita Iya. pas nih, duduk lagi. Silakan dok. Dokter kena prank hari Halo, ini ya. selamat pagi. Halo dokter, dengan siapa di mana? Pagi dengan siapa di mana? Halo. Nah, kan? Kayaknya ibu-ibu Kayaknya nih. beneran di prank doang deh, Dok. Enggak deh. Kayaknya Aduh, nggak ada. nggak Ada. Halo. Halo. Mungkin mau masuk aja. Halo. Betul. ada. Ibu. Selamat pagi, Pak. Silakan, Pak. Halo, Oh, Ya, Bapak. silakan, Pak. ya, Dengan siapa ya, di mana, Pak? di Jogja. Ya, monggo, Pak. Pertanyaannya. Ya, ya. Halo, di Jogja. Iya, Pak. Iya, monggo Pak Pratomo, pertanyaannya, Pak. Tomo ya. Iya, ya. Ini dok, saya mau tanya. Monggo. Rambut saya kan kayak urai panjang. Wow. Umur saya 67 tahun. Ya. Apakah rambut itu ada batas memanjangnya? Karena sudah 3 tahun waktu sepertinya tidak ada penambahan. Oh, nggak nambah-nambah. Nggak nambah lagi. Oh, emang Bapak sekarang sepanjang apa, Pak? Berapa meter, Pak? Kira-kira punggung. Oh, sepunggung. Oh, sepunggung. Sepunggung. Memang cita-citanya mau seberapa panjang, Pak? Iya, Oke, iya. Pak, kita tanyakan ya, Pak ya. Oke, terima kasih banyak buat pertanyaannya. kasih, Pak Bagus sih Pratomo. sebetulnya Iya, kan. benar. Kan memanjangkan rambut nih, ada batasan nggak sih sebetulnya memanjangkan? Ada mentoknya nggak? Sebenarnya kalau ngomong dari soal pertumbuhan tidak ada batas ya sebenarnya. Walaupun sudah memang- 67 tahun. Ya, tapi pertumbuhan rambut itu kan lambat sekali ya. Jadi ingat tadi bahwa fase anagen itu bisa sampai 8 tahun. Dan pertumbuhan rambut itu setahun sekitar 1 senti loh cuma. Ya, Oke. jadi kadang-kadang pasien tuh mungkin ya dia ngerasanya 1 senti nambah setahun ya nggak kali ya, nggak keukur ya. Kalau yang Dan- panjang, kalau yang ya. panjang, kalau yang pendek nambah kerasa mungkin Kerasa. Iya, ya. kelihatan bedanya soalnya kan. Dan jangan lupa proses aging mempengaruhi kecepatan pertumbuhan rambut juga. Ya, ingat bahwa proses Jadi aging umur itu mempengaruhi tetap. betul ya. Jadi tadinya nih rate pertumbuhan rambut segitu, tapi begitu dengan proses aging tentu dia akan sedikit melambat. Jadi makanya tadi Bapak bilang udah 3 tahun kayaknya segini-segini aja rambut saya gitu ya. Oh, Jadi oke. ada memang rate pertumbuhan rambut yang lambat dan kemudian juga Tapi jangan nggak lupa faktor berhenti. aging. Enggak. Tapi lebih nggak lambat berhenti. aja. Tapi cuma lebih lambat ya, Pak Lebih ya. lambat. Oke, baik. Kecuali nanti masuk fase berikutnya ya dok ya. Begitu dia udah masuk fase itu dicetuskan nanti ada sinyal-sinyal dalam Wifi, tubuh lah ya. wifi. Oh, bukan. Sinyal-sinyal Jadi biokimia berarti kan gitu. apalagi kemudian berhubungan sekali sama nutrisi kan. Betul. Kita pasang dulu nutrisinya. Iya. Nah, biasanya kalau begitu kelihatan bunyi Tiga teleponnya. kali Coba, nanti coba, kita coba. dapat ini Iya. gelas ya. Oke. Ayo cantik dok, Silakan, silakan Dok. dok. Oh, enggak. Itu saya. Oke, ya kali ini kita akan bahas sekilas tentang nutrisinya dulu nih. Tadi kan udah banyak digadang-gadang suplemen karena semuanya kan rata-rata instan ya maunya. Iya, betul. Nah, Iya. Dok, mungkin agak mundur sedikit dok supaya Nggak terlalu bukan kelihatan. di sana Bukan, dulu, bukan. sana Oh, dulu. sini, oke. Supaya kelihatan jelas. Oke. Ini sebenarnya beberapa nutrisi bagian yang seringkali dianggap penting untuk kesehatan rambut. Seringkali dianggap penting, sebenarnya nggak penting-penting amat. penting, Oh, penting. tentunya. Oh iya, yang anggap siapa Tapi, dulu nih? Nggak usah lah. Kalau kita browsing nih ya, yang paling banyak keluar adalah ini. Betul. Jadi Iya. saya kelompokkan jadi 3 karena makronutrien dan mikronutrien saya bagi lagi jadi 2 yaitu vitamin dan mineral. Nah, kalau kita lihat pertama makronutrien ini udah dari zaman dulu. Kalau kita perhatiin anak gizi buruk kan rambutnya sering warnanya jadi kuning Merah. Kayak jago. kebanyakan main layangan ya. Oh itu, nah, itu benar nggak dok gara-gara main Terus layangan? Nggak gampang tahu ya? gampang Gampang putus. copot. Nah, Gampang copot ya. jadi nggak cuma warna. Kalau warna sekarang warna Bucet, ini orangnya bucet dicet. aja, iya, iya. Nah, itu yang pertama makronutrien. Jadi pengaruhnya besar. Nah, yang kedua adalah vitamin dan mineral ini mikronutrien. Nah, tapi kan orang selalu suplementasi ini kan mikro, tapi dianggap menjadi yang makro. Itu Nah, dia. itu yang nggak tepat Belum apa-apa sebenarnya. langsung nanya vitamin apa paling bagus nih Betul, gitu ya. itu kan mikro. Dikit Mikro doang. itu Harusnya dikit. proteinnya dulu nih di Benar. Betul. Oke, baik Nah, dok. vitamin dan mineral ada beberapa yang dianggap sangat berkaitan erat sama kesehatan rambut, yaitu vitamin D, vitamin C, vitamin A, vitamin E, vitamin B.
Tapi sebenarnya vitamin dan mineral ini sampai sekarang penelitiannya belum terbukti ya Dokter Email ya. Belum ada yang 100% penelitiannya terbukti. Jadi selama ini kita minumin segala macam itu gimana ya? Iya, placebo-nya Untuk kalau kesehatan nggak tahu deh. rambut ya. Nah, tapi Dok maaf nih, ini kan dokter nulisnya kan vitamin D dulu, baru Betul. C, E, A, B. Kenapa nggak A, B, C, D, E? Artinya apakah ini Kenapa karena dokter nggak pakai abjad? Kenapa? Bukan. Apakah karena memang ini lebih penting? Yang D? Yang D paling penting di antara semuanya apa gimana? Enggak sih sebenarnya. Cuman saya ambil ini dari jurnal sebenarnya ya. Di jurnal itu dia menggambarkannya tuh suplementasi vitamin-vitamin berdasarkan urutan ini. Jadi saya ambil sesuai urutan dari jurnalnya. Tapi sih terakhir Tapi saya enggak. rontok ya dok ya, yang dikasih udah pasti zinc, selenium kasih ya dok ya. Terus kamu dikasih Tapi hati-hati. Ternyata kalau kita lihat di yang berikutnya Jeng, ya. jeng. Ternyata selenium kalau over salah satu gejalanya hair loss juga loh. Oh, Waduh. dapat salah. Berarti Dari kebanyakan kalau gitu selenium. ya. Vitamin A kelebihan hair loss Terus juga. juga, nah itu. Tambah rontok jangan-jangan nggak? Jadi Gitu. tadi vitamin dan mineral hanya dibutuhkan dalam jumlah sedikit, mikro. Wow. Jadi kalau over suplementasi bukannya tambah rambutnya bagus, Tapi sih malah alhamdulillahnya tambah dok saya rontok. nggak saya terusin dok karena minum zincnya nggak kuat karena bikin kemudian mual kan ya kalau Betul. Iya, yang itu ada tuh. Nah, Ya, jadi- ada juga nih zinc gejalanya nyeri perut, mual, diare. Jadi memang khas sekali sama gastrointestinalnya ya gejala zinc. Zinc juga Oke. kita bisa pilih sih sebenarnya. Jadi tabel ini sebenarnya mengingatkan kita bahwa Betul. jangan kebanyakan Over deh makan suplementasi. suplemen. Jangan dibalik-balik, ada yang mikro, ada yang makro, yang makro duluan Makro yang dulu, dirapihkan. baru mikro. Oke, lanjut dong. Ini hari ini belajar penting Banyak banget nih. iya loh, keren loh. Nah, sebenarnya kalau tumpeng. makronya Ini bukan kita matanya yang kabur ya dok, ini Iya, matanya iya. yang kabur, jangan salah ya. Dok, ini ternyata tumpeng apa kue tart agak kira-kira? warnanya agak buram di sini. Ini adalah tumpeng gizi seimbang. Jadi kalau kita udah memenuhi kebutuhan makro, yakin mikronya pasti cukup. Nah, Gitu. ini bagus nih pemirsa. Ini kayaknya Harusnya quote kita gitu hari ya. ini nih. Jadi kalau kita udah ngerapiin makronya, mikronya pasti kebagian. Betul. Tapi kalau mikronya yang dikejar-kejar, makronya pasti tetap masih Betul. berantakan. Tapi tar dulu dong, kalau misalnya makannya udah bagus karbonya, proteinnya, udah lemaknya dapat, tapi jarang makan sayur sama buah, bukannya jadi kurang juga dok mikronutrien? Kan makronutrien itu nggak selalu cuman karbo, Protein. dianggapnya Nah. terbagi jadi karbohidrat, protein, dan Lemak. lemak ya. Hmm. Komposisi makronutrien itu kan juga kita peroleh dari sayur. Sayur itu sendiri merupakan Bagian. bagian dari karbohidrat. Oh, I see, Betul. I see, I see. Jadi Berarti bukan kembali ke piring sehat itu, Dok, ya? Betul, Iya, kembali ke gizi piring seimbang, sehat. ya. Makanya tadi saya bilang meskipun kurang keren, gizi seimbang itu penting. Itu Keren yang loh, paling Dok. terbukti. Keren lah dok, Keren dong, Dok. Keren ya? Keren, dok, keren. Iya. Tapi Terus kalau kita bilang gizi seimbang, orang-orang itu ada nggak lagi. yang bisa lebih instan? Iya, itu Pengennya instan. Pengennya Nah, instan. Kalau soal ini dok, maaf tadi ngomongin soal mikronutrien, kan ada yang bilang juga warna-warni itu penting. Betul. Itu gimana dok? Bener Bagus banget. juga. Tapi kenapa warnanya hijau semua dok? Itu ada birunya tuh sama Nah, merahnya. ini kan kurang kelihatan ya. Sebenarnya sih gambarannya adalah yang paling bawah ini adalah karbohidrat, terus di atasnya sayur dan buah, dan di atasnya protein, baru yang paling sedikit gula, garam, dan minyak. Untuk lebih gampang, gambarannya ini, adalah seperti piring ini. makanku. Ya, ini Artinya piring Kementerian makanku Kesehatan dari nih ya. Kementerian Kesehatan, betul. Nah, makanan pokok, karbohidratnya, itu posisinya sebenarnya nggak terlalu banyak. Nah, Nggak nutupin satu nasi dok, satu piring ya? di sini kebiasaan kan kita karbo eater ya, pemakan karbohidrat. Jadi nasinya bisa 2-3 centong. Tumpengan. Dokter Lauknya mesti ngerti sepotong. dong, di piring saya itu pemeran utamanya itu loh, nasi putih itu. Atau gitu dok, seperempat tapi muncung ke atas. Gawat. Bisa juga kan? Aduh dia kayaknya kenyataan banget ya Iya, dok ya, iya, ketahuan iya. banget ya dok ya. Jadi sekarang pada dasarnya kita usahakan gimana sayur itu pemeran Seperti utama ini, juga betul. gitu. Sebagian separoh dari piring kita Itu buah sayur. sayur dan buah, Iya, betul. paling banyak itu sayur buah malah. Benar. Jadi aksesorisnya malah yang lain gitu. Betul. Oke, dok, Terus baik, dok. makanan pokok dan lauk pauk. Terus jangan lupa ini nih, batasin gula, garam, dan minyak. Oke dok, kita sayang udah mesti jeda lagi dokter, boleh duduk dulu ya dok ya. Nah si gula, garam, dan minyak ini apakah kemudian kalau kebanyakan dia akan bikin rontok rambut atau cuman bikin sindrom metabolik aja jadi gemuk, jadi macam-macam gitu. Apakah gemuk kemudian itu. konotasinya siap-siap dengan rontok rambut? Nanti dijawab pemirsa, jangan kemana-mana ya pemirsa Iya, ya. tetap di Halo Dokter karena sehat itu Asik. asik. Pemirsa
kembali lagi di Halo Dokter, kita masih bahas mengenai rambut rontok ya. Karena sehat itu asik. Tadi kita tanyain yang namanya gula, garam, sama minyak, kan di paling ujungnya tumpeng tuh nggak boleh banyak-banyak. Kalau kebanyakan, apa bikin rontok juga? Betul. Bikin rontok? Enggak secara langsung. Enggak secara Oh, enggak. langsung, tapi tadi kan kita bahas tentang Ini gula, garam, inflamasi. minyak dimakan ya, bukan? Kalau di kerambut. Iya, itu minyak lidah buaya itu Iya. main itu. Nah terus maksudnya kalau orang kegemukan, apa dia siap-siap rontok? Iya, karena kaitannya dengan mikroinflamasi. Orang gemuk itu pasti terjadi mikroinflamasi namanya. Kesian amat sih orang gemuk, udah nggak enak dipandang. Waduh, Tadi saya udah agak bilang. shaming hari ini ya. Bu. Kurusin ya perutnya. Oh, berarti bisa bikin kebotakan juga ya dengan gemuk ya. Jadi harus hati-hati karena Kalau nggak kalau kelihatan. kalau baru overweight tuh belum Sama. juga ya. Terutama lingkar perut Satu lagi, kaitannya. kalau masuk menopause itu kan hormon juga berantakan, kayak orang hamil juga dong sebetulnya. Apakah dia akan micu juga untuk rontok? Maksudnya rontoknya jadi normal nggak sih sebetulnya? Jadi ada proses yang fisiologis memang ya. Jadi akhirnya setelah masuk fase aging itu kan rambut-rambut fase yang telogennya jadi lebih banyak. Ya, nah tentu otomatis akan lebih banyak hair fall ya. Iya. Oh tapi memang jadi ya itu adalah satu proses. Nanti Bisa. itu reversible, balik lagi nanti setelah itu. Kita bisa Atau pasrahin aja. Enggak dong, jangan pasrah ya. Jadi bisa kita lakukan sesuatu ya. Jadi ada beberapa Tuh, ada terapinya obat-obat ya gitu. betul. Jadi ada obat yang bisa digunakan untuk mengembalikan fase telogen itu jadi jangan terlalu Dok masif. kayaknya abis ini gitu. saya ke tempat dokter deh. kayaknya, Dok. Enggak, tadi tadi kan ngomongin kalau soal kehamilan kan wajar nih kalau lagi hamil atau menyusui dia wajar untuk rontok. Sampai titik mana dianggap nggak wajar? Apa kamu tadi bisa dihitungin apa gimana? Nah, jadi tadi ya kalau misalnya kan sebenarnya kalau rambut rontok ini kan pasien yang sehari-hari nyisir kan dia tahu nih kok kayaknya lebih banyak ya. Itu kecurigaan pertama kita bisa jadikan alasan Lebih untuk dia banyak datang. dari biasanya Biasanya. aja Ya, gitu udah. kalau dia udah menduga seperti itu ya udah ke dokter aja. Kan nanti bisa kita tes, Yang tadi kita tes apa? lakukan, Tes tarik itu ya? Iya, tes tarik rambut ya. Terus nanti kita lihat juga kulit kepalanya ada gangguan atau tidak gitu. Jadi itu bisa Ini diterapi. pertanyaan kita sesuai dok, karena kayaknya istrinya lagi menyusui. Kalau Oh, saya enggak, enggak, udah lama, enggak ya. udah lama. Tapi kalau istrinya menyusui, suaminya nggak rontok kan, nggak ada urusan ya dok ya. Harusnya Oke. enggak ya. Ini oke, Iya, saya mau Jun, nanggepin Jun. takut salah. Oke, dari Jun. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Suami saya baru berusia 25 tahun. Kerjanya 9 jam di luar ruangan pakai topi. Semakin lama dahinya semakin lebar dan terbentuk garis seperti M. Oh, kayak Mickey Mouse gitu kali ya. Ini ya begini Iya. ya. Oke. Lalu di sekitar area pusar rambutnya juga terlihat kulit kepalanya. Oh, makin jarang sepertinya rambutnya ya. 25 tahun loh. 25 dok, tahun ini. padahal. Kondisi ini menurun dari bapaknya. Apakah ada hubungan sering pakai topi dengan kerontokan rambut? Apakah juga ada faktor genetik? Gimana menghambatnya dok? Karena masih muda. Pertanyaannya apakah topinya diturunkan? Bukan. 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 Gimana? Dok? Nah, topi atau termasuk sun protection ya, sun exposure, radiasi sun UV berlebih itu juga salah satu faktor yang bisa mencetuskan rusaknya ini rambut. Banyak ya. Benar. Matahari Jadi juga. matahari Benar. kebanyakan bikin rontok. Iya. Tapi kalau pakai topi kelamaan, Nggak masalah. oh malah nggak Oh, masalah. nggak masalah. Tapi Nah. kan topinya jadi bikin panas dalam dok. Loh, enggak ya maksudnya gini, kan dia pakai topi itu cuma 9 jam kok ya. Jadi untuk Oh 9 jam tuh nggak 9 jam, masalah ya. nggak masalah sebenarnya. Asalkan nanti setelah itu kan dia kan waktu dia pakai topi kan tuh keringat semua nempel ya. Nah, dia udah pulang kerja ya keramas gitu. Tapi dengan memandang bahwa orang Ayahnya tuanya juga. memiliki itu ya, saya lebih ke arahnya AGA ini ya, AGA. Jadi androgenetic alopecia. Genetik Jadi berarti ya. dimulai dengan kunduran nanti itu berbentuk M gitu ya. Oke. Nah, terus kemudian puncak kepalanya mulai tipis ya. Jadi itu lebih ke arah AGA. Yang tadi itu yang multifaktorial. Jadi termasuk salah satunya keturunan dan Dok, hormon. ada yang bilang kalau keturunan seperti ini nggak bisa diobati. Itu benar nggak dok? Bukan nggak bisa diobati, kita bisa lakukan sesuatu. Jadi gini, kalau nggak menyembuhkan pun dia kita usahakan lebih lambat jalannya Betul, ya. seperti Jadi itu, botaknya tuh nggak ya. umur 40 Nah, dong gitu. iya. Kalau bisa umur 90 lah baru botak. Waduh. Jauh ya, 41, 41 lah, 41. Jangan Oh, dong jangan. ya. Iya, jadi lanjut ya. jadi bisa kita lakukan sesuatu, misalnya menggunakan ada obat-obat tertentu yang bisa dioleskan. Jadi masih bisa. gitu. Masih Plus bisa, lagi nanti gitu. barangkali nutrisinya juga diatur kali ya. Nah. Kan pasti kan tandem berdua ya dok ya, gizi sekalian dokter ya. Oke. Baik, dari Hasna. Halo dokter, aku mau nanya perihal listrik statis dari sisir plastik yang kita pakai. Apa itu jadi salah satu aktor penyebab rambut rontoknya? Pemeran utama kah? Bagaimana solusi mengatasi rambut rontok? Bentar, emang plastik sisir ada gensetnya gitu deh? Ada. Kan suka naik-naik kan. Bukan, dok, ini listrik biasa. Oh, statis. sekarang gesek-gesek. Oh, Jadi sebenarnya listrik statis itu muncul kalau permukaan kering ketemu, ya gesekan, friction. Nah, jadi kalau sampai dia nyisir itu ya bunyi kretek-kretek itu berarti rambutnya kering banget. Ya kutikelnya pada meranggas semua. Nah, ini sebenarnya
apakah dia menyebabkan rambut rontok? Dia tidak terbukti sebagai penyebab langsung untuk rambut rontok ya, tapi kesehatan rambut tentu terganggu. Nah, Dan rambut kalau udah kering itu- kayak gitu berarti nggak terlalu sehat dong rambutnya. Ya, jadi kan dia kering, jadi akhirnya nanti dia pecah-pecah, brittle hair, kusut segala macam. Akhirnya dia nyisir kenceng-kenceng ya, putus juga tuh rambut kan udah patah jadinya. Oh, Jadi berarti patah. Mbak Hasna harus merawat rambutnya supaya nggak terlalu kering. Betul. Barangkali dari makanan loh Mbak Hasna. Nah, berikutnya dari bakso Mas Bejo. Weh, Wih, tahu tolong ya Mas bakso, Bejo, tahu bakso. jangan cuma kirimkan pertanyaan ya, kirimkan baksonya juga. baksonya. Oke, Bagi oke, dok, oke. bagi tipsnya ya. Saya lagi senang manjangin rambut, tapi rontok banget. Gimana cara mengatasinya? Nah, sekalian nih dok, apakah begitu kita panjangin rambut, kita lagi lebih banyak rontok? Karena kan lebih berat katanya. Seharusnya tidak ya, karena kan kalau misalnya, jadi rambut panjang itu sebenarnya berhubungan dengan rontok adalah pada saat kita stylingnya. Kan Oh, dikeringin tuh, sisirannya. disisir, Tapi kan terus masa kemudian sih Mas diikat Bejo gitu. pakai di konde kan Ya nggak kita, mungkin. ya, atau di ini dok, Dikunci Dia mungkin bisa nanti. asam gitu. dicatok gitu kali. Oh catok barangkali Ya, jadi- bonding dan teman-temannya. Nah, hairstyling rambut panjang lah yang mengganggu si rambut sehingga lebih cepat Kalau rontok. diikat gimana dok? Nah itu Apa di ada hitungan jamnya? Nah, kalau hitungannya jamnya enggak, tapi kenceng enggak? Gitu. Karena ada yang suka bikin ponytail tuh sampai yang gitu Sampai ya. ngetat banget. Tinggi banget. Nah, ya. Nah, itu kan traksi ke rambut sehingga akhirnya akar rambut lama-lama juga rusak ya, dia lepas. Oke, gitu. dok tadi ngomongin styling jadi penasaran nih. Kalau pakai pomade atau pakai minyak rambut? Pomade lagi. Ya karena pomade saya lagi. pakai Ayo, pomade udah, nih, boleh. penasaran. Ngerusak Pomade rambut itu nggak? kan grease ya, minyak. Minyak. Nah, jadi penting tuh pembersihan setelahnya. Berarti kalau selama itu keramas nggak apa-apa dong? Nggak masalah. Nggak apa-apa. Kalau makan Makan pomade, pasangan makan Kalau pakai pomade. pomade, Keracunan ada itu. makanan Iya. ada makanan tertentu nggak supaya jagain atau gini, jangan pomade deh. Yang biasa di styling lah gitu biar cantik kan gitu ya rambutnya itu mesti makanan tertentu nggak buat Enggak sih nambahin. sebenarnya, cuman ya kembali ke kesehatan akar rambut tadi. Jadi kalau akar rambutnya sehat, kan dia nggak mudah lepas, nggak mudah rontok pada saat styling. Ini ngebayangin ibu-ibu yang pakai jilbab kan ya, kan diikat kan ya, supaya ya. ada jendolannya ya dok ya, Iya. gitu kan, biar cakep ya dok. Diikat kenceng banget, nah itu kan jadi Nah, itu. permasalahan juga. Iya, jadi jangan terlalu kenceng dan kalau bisa tuh si ikat rambutnya yang kayak sekarang tuh yang Scrunchie ya, scrunchie ya. Jadi dia si karetnya tuh karena kalau karet kan benar-benar Ngelepas banget menarik gitu. ya dia. Jadi pemirsa yang bikin kita pakai jilbab itu rontok bukan karena pakai jilbabnya malah nutupin Bukan. bagus gitu, Ya, ngikat-ngikatnya itu. ngikatnya, Iya. tekniknya salah ya. Padahal udah nggak bonding tapi diikat juga ya dok ya. Oke deh. Oke, dari Indah Mahdalena. Pagi dok, mau bertanya, kerontokan rambut bisa dari faktor turunan apa enggak gitu? Untuk rambut tipis gimana? Nah, mungkin ini dok, tadi kan udah kejawab ya, ada faktor genetik. Cuman dari pertanyaannya Mbak Mahdalena ini, kalau rambut tipis, itu apakah memang karena rontok atau memang karena helai-helainya yang tidak bagus? Dan memang turunan gitu maksudnya. Nah, Tanjakan lagi enggak? Nah, jadi ingat bahwa tadi selain TE pun tetap ya faktor keturunan berperan ya. Jadi bahwa keturunan itu gini, panjangnya fase anagen kita ya, Oh, terus itu kemudian diturunkan helai juga? rambut ya, karena kan secara genetik kan diaturnya. Nah, jadi kalau memang genetik kita mengatur fase anagennya cuma 2 tahun, ya kan masih normal sih, tapi memang lebih pendek dari orang yang fase anagennya 8 tahun gitu ya. Jadi mungkin rambutnya lebih cepat luruh gitu. Kan saya daripada termasuk orang yang alus-alus gitu rambut saya. Banyak tapi alus-alus gitu lah ya dok ya. ya. Jadi nggak pernah kelihatan tebel gitu. Nah kalau itu bisa nggak saya obatin atau perlu nggak saya ganti jadi supaya jadi tebel-tebel gitu? Satu helaiannya Itu dia maksudnya, jadi gitu. fine hair ya tadi ya. Iya, Jadi helainya tipis. rambutnya Nah, emang ya. nggak rontok, tapi emang dasarnya tipis aja halus gitu. per Nah, helainya. jadi memang ada obat yang sering kita gunakan juga untuk TE dan AGA yaitu namanya minoxidil ya. Konsentrasi Minoxidil, pernah dengar. 5%. Itu memang dia mekanisme kerjanya selain menambah jumlah rambut, dia juga menebalkan batang rambut. Nah itu dia. Menebalkan batang Batang rambut. rambut. Tapi yang perlu diingat adalah ya fase rambut itu panjang. Jadi jangan pakai 2 minggu nggak ada perubahan, udah berhenti. Oh, enggak cepat ya. putus asa. Minimal jangan. berapa sebulan? 6 bulan sampai 1 tahun loh Dokter Lula baru bisa Wadah. ketahuan. Baru lumayan ketahuan ya. sini si Betul. minodiksil ini berguna Iya. apa enggak? Jadi minoxidil itu minoxidil salah ya. dia terlihat efeknya paling cepat biasanya 6 bulanan. Paling cepat 6 Paling bulan. cepat. Jadi Iya. kepada teman-teman saya yang udah pakai ada pokoknya ada namanya dok, tapi isinya itu ya dok Iya. ya. Terus kemudian nggak berhasil setelah 1 bulan, oh tentu Iya. saja karena Belum bulan. kelihatan. Jadi mau ada kondangan, hajatan gitu, berarti kalau tinggal sebulan lagi nggak keburu ya? Nggak bisa. Oh, jangan ngarep-ngarep. Oke, week aja kalau gitu. Iya. Kalau makanan dok, supaya misalkan jadi yang tipis-tipis itu lebih bagus gitu, ada nggak? nggak dok? Ya kembali, Belum enggak ada. sebenarnya. Jadi nggak bisa instan kalau dari sisi Dok, makanan. berarti termasuk kayak makan apa sih lidah buaya ya?
Nggak salah Iya, ya. iya. banyak Dipakai banget ini bukan dimakan. mitos-mitos. Oh, sayangnya Sebenarnya sih dimakan. mitos-mitos kan banyak ya, kayak Itu sampai misalnya telur-telur loh dok, semua Masa? masuk ke kepala. Iya, Iya. Pakai telur, pakai terigu lagi kan. Iya, Kue. banyak banget sih kalau mitos-mitos. jadi kue. Dari sisi makanan biasanya dulu kan sayur-sayuran hijau. Nah, sayur hijau kaitannya tadi asam folat, vitamin dan mineralnya Tapi juga bagusan warna-warni komposisinya ya, lengkap. Atau gitu, Iya. ini agak lebih mundur lagi nih. Kalau misalnya kita pengen anak kita nih rambutnya tebal, bisa nggak pas lagi hamil makan sesuatu? Nggak bisa. Oh nggak bisa juga. Oke. Tapi Mohon maaf ya. itu pengaruh ke nutrisi si janinnya karena kan sekarang udah 1000 HPK kan Oh, dimulai dari maksudnya gini dok, kehamilan. maksudnya gini kan saya hamil nih misalkan dok, nggak hamil, nggak hamil ya. Iya. Iya. Kalau sampai saya hamil, Rambutnya kan kemudian- maksudnya rambut bayinya jadi rambut bayinya. jadi ini. Gitu. Enggak, tapi setidaknya modal bayinya pas awal nutrisinya itu bagus gitu. Tapi tidak secara Jadi langsung ke jangan ngarap rambutnya. keluar langsung keribu. Betul. Nggak Iya, bisa iya, kalau iya. kayak gitu. Tapi seenggaknya dia punya modal yang udah bagus. Iya, modal betul. nutrisi Udah awalnya. kesimpulan dialog oke, Gitu. oke. Dok, iya, kalau iya. dari sini tuh kalau pulang tuh dikasih pantun dok ya. Nanti kita jurpannya nanti biar masuk ya. Silakan jurpan masuk aja. Jurpan, silakan jurpan, Ya, jurpantun. tapi kita mau kesimpulan dulu dong ya pasti. Bicara mengenai rambut rontok itu ternyata multifaktorial. Yes. Nggak cuma ditunjuk satu faktor doang. Tapi ternyata yang paling sering salah adalah kita ribet sama yang namanya vitamin dan mineral. Ternyata yang paling penting adalah proteinnya. Yuk makan yang bener dulu. Betul. Pola makan yang sehat ya. Dan juga jangan lupa gaya hidup juga ngaruh tadi kan, yang namanya stres, kemudian juga olahraga itu bisa membantu yang untuk bonding-bonding, Oh yang iya, pomade-pomade ditarik-tarik. tarik-tarik. Ya, Iya. pomade kalau lembut-lembut Oke. masih nggak apa-apa. Oke dok, kalau gitu saya kasih pantun ya dok ya. Kok saya? Saya salah. Makanya saya terkejut loh, saya kan udah nyiapin. Nggak apa-apa sih, cara kerjanya berarti Iya, oke. Jalan-jalan ke Mekarsari Asik. sambil metik buah jeruk sama tomat. Gunakan vitamin rambut setiap hari Biar? agar rambut terlihat lebih sehat. Iya Cakep. perlu katanya vitamin. Oke kalau gitu aku tambahin. Kalau udah nggak bener tuh kayaknya. Entar dulu belum gitu ya nggak ya? Ya. Oh, iya. Ayam berkokok di pagi hari. Cakep. Ya. Kemudian Menteri Kesehatan namanya Budi Gunadi Sadikin. Terus? Ya. Rambut rontok harus diterapi. Nggak usah dipendekin, apalagi dibotakin. Iya. Saya jadi beban nih, saya bikin juga. Masuk. Coba. Masuk tiap pagi baca majalah. Baca majalah di Mall Citos. Rambut rontok bukan masalah buat orang yang berkepala pelontos. Iya. Aduh. Terima kasih, dokter. Terima kasih banyak ya dok ya. Kapan-kapan mampir lagi ya dok ya.